Kalau kita lihat kan kalau di kawasan-kawasan lain, kalau tidak salah akhirnya rebound-nya setelah 3 hari begitu. Ya, Ada beberapa hari dulu. Ya, di hari ini memang di bursa Asia udah mulai rebound Betul. semua. Tapi setelah beberapa hari. Setelah beberapa hari juga turunnya cukup dalam. Bagaimana gitu, dengan IHSG? Nah, IHSG emang karena kemarin libur ya wajar aja ketika dibuka baru price in lah gitu ya untuk penurunannya. Sebenarnya sih ini sudah diprediksi dari sebelum dibuka pun udah banyak yang memprediksi bakal turun dan bakal trading halt gitu gelap nih iya, gitu. jadi memang mau nggak mau harus terjadi sih gitu. Tapi paling nggak penurunannya nggak makin dalam ya. Tadi pas ditutup pun masih di bawah 8% lah ya gitu ya. Jadi masih ada naik sedikit lah gitu ya. Walaupun juga ya mungkin cukup dalam juga sih turunnya. Apakah ada potensi IHSG besok hari ini bakal terkoreksi semakin dalam? Sebenarnya balik lagi ke ya itu tadi, pada saat IHSG ini anjlok, kan sebenarnya kalau kita melihat hukum dasar berinvestasi ini adalah waktu yang tepat begitu untuk masuk. Tapi kan kalau semakin anjlok nih semakin bingung nih istilahnya level supportnya di mana. Apakah ada potensi bahwa IHSG juga akan senasib dengan di kawasan-kawasan lainnya yang bahkan anjloknya sampai 3 hari berturut-turut baru akhirnya rebound? Iya, sebenarnya tadi ada yang menarik dari omongan salah satu tokoh di Sarasehan tadi ya. Bagaimana pemerintah ini mengembalikan level out confident investor gitu ya. Ketika investor, terutama investor-investor besar ini kembali level kepercayaan dirinya, mereka akan masuk lagi gitu. Dan tadi juga di hari ini beberapa investor besar ya kayak BPJSTK itu mengatakan dia bakal masuk gitu ke saham gitu ya. Dan fund manager, dapen juga banyak yang bilang justru mau masuk gitu karena memang harganya lagi murah banget dan banyak saham kualitas bagus, harga diskon gitu ya. Betul. Dan kalau itu terjadi, saya rasa sih mungkin penurunan IHSG akan berkurang dan justru bisa berbalik gitu. Karena fund-fund besar inilah salah satu yang menggerakkan IHSG itu sendiri gitu ya. Oke lah retail juga berpengaruh, tapi retail kan kemampuan daya belinya juga terbatas gitu ya. Tapi kalau yang gede-gede ini big fish-nya masuk, saya rasa mungkin besok bisa rebound ya. Atau paling nggak penurunannya nggak sekencang hari ini. Nggak akan separah hari ini, jangan sampai trading hold lagi begitu ya. Kita lihat dulu ya ke komentar netizen yang selanjutnya. Yaitu dari @franz.tanto. IHSG kok goceng, itu IHSG apa harga somai 2 biji? Hehehe. Sedih ya baca komentar netizen. Kita lihat ke komentar yang lain. Yaitu dari @gilang_dan_mw. Haha, nggak terkejut saya karena nggak ada kebijakan yang signifikan seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Ai tadi, sudah diperkirakan gitu. Kita lihat nih ke komentar lainnya yang serupa, yaitu dari @frederick_nong. Seperti yang diperkirakan, greed when others are fearful. Waduh. Ngeri-ngeri banget nih komentar para netizen. Tapi balik lagi, tadi di segmen sebelumnya kan saya sudah singgung. Salah satu yang di-highlight oleh para investor adalah berkaitan dengan dialog yang terjadi. Jadi Sarasehan ya banyak komentar, banyak pernyataan dari presiden yang sangat menarik untuk di-highlight. Tapi sebenarnya yang paling menarik dan juga yang dikatakan juga berpengaruh terhadap anjloknya IHSG pada hari ini adalah komentar Presiden Prabowo berkaitan dengan saham secara general, bahwa ada beberapa poin yang disampaikan. Salah satunya adalah disebutkan bahwa yang namanya orang main saham itu ingin cepat untung begitu. Kemudian disebutkan bahwa main saham itu berbeda dengan direct investment yang terencana begitu. Kira-kira apakah memang ini juga berpengaruh terhadap atau berkontribusi besar terhadap anjloknya IHSG? Mungkin Mas Ai dulu ya, sebagai yang lebih menguasai. Ya, mungkin yang dikatakan Pak Prabowo itu lebih mengcapture kebiasaan atau habit investor-investor retail yang pengen cepat untung. Biasanya sih umumnya begitu gitu. Nggak hanya di Indonesia mungkin ya, di banyak negara yang namanya investor retail itu habitnya ketika masuk ke pasar saham itu pengennya cepat untung. Kenapa itu terjadi? Karena memang tingkat literasi dan edukasi saham ya atau investasi saham di Indonesia juga memang belum terlalu baik gitu. Makanya mindsetnya tuh belum sepenuhnya bagus gitu ya. Nah itu mungkin yang ingin di-capture Pak Prabowo sehingga mungkin beliau melihat gitu ya seolah-olah gitu orang yang masuk atau investasi di saham itu pengennya cepat untung aja gitu, walaupun sebenarnya secara investasi saham itu juga bisa untuk jangka panjang gitu dan malah lebih menguntungkan untuk jangka panjang, secara resiko lebih rendah gitu ya, secara imbal hasil atau return juga harusnya jadi jauh lebih baik selama memang saham-saham yang dipilih adalah saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu. Jadi mungkin
saya mencoba untuk membaca gitu arah maksud dari Pak Presiden itu apa gitu. Oke, karena ini bagian atau potongan wawancara ini juga diupload begitu di Instagram CNBC Indonesia dengan judul bahwa Bapak Prabowo tidak takut dengan naik turun pasar saham. Ada beberapa komentar juga yang sebenarnya cukup menarik begitu untuk di-highlight. Wajar nggak ngerti karena nggak semua orang ngerti tentang pasar saham, tapi siapa sih yang milih ini gitu. Nggak begitu maksudnya Pak Prabowo begitu. Ini maksudnya akhirnya bisa dikatakan bahwa para investor mempertanyakan kenapa akhirnya seorang presiden memberikan pernyataan demikian. Nah, saya ingin meng-highlight berkaitan dengan ini kan pasar saham ini disinggung juga karena berkaitan dengan penerapan tarif dari Donald Trump itu sendiri. Kita tahu bahwa pada saat ini Amerika Serikat sama China sudah terjadi perang dagang. Mereka sedang balas-balasan tarif yang pastinya akan berpengaruh terhadap Indonesia. Kita tahu bahwa kalau secara langsung Indonesia ada beberapa produk yang kita langsung ekspor, yaitu salah satunya tekstil, kemudian ada elektronik, dan juga ada beberapa sektor yang sangat-sangat erat dengan manufaktur atau padat karya. Apakah memang ada potensi bahwa PHK akan terjadi makin parah di tahun 2025 ini kalau akhirnya tarif yang diberlakukan balas-balasan antara Amerika Serikat dengan China dan juga tarif yang diterapkan dari Amerika Serikat terhadap Indonesia benar-benar diberlakukan? Bang Michael. Iya, kalau seandainya negosiasinya buntu gitu ya, kita anggap buntu dan Indonesia dikenakan tarif demikian, itu yang terkena secara langsung ya pasti industri tersebut gitu, karena mereka yang ekspor ke Amerika Serikat dalam jumlah besar gitu. Dampaknya ke perusahaan dalam negeri pasti tertekan gitu. Tapi apakah itu akan menimbulkan tekanan yang cukup parah sampai mereka bangkrut dan menimbulkan PHK, itu juga belum tentu. Karena kemarin Pak Presiden juga sempat bilang karena dia akan mengusahakan industri ini untuk mendapatkan pasar baru. Kita lihat ada Eropa, ada Afrika yang sebenarnya juga bisa dioptimalkan untuk produk-produk Indonesia gitu. Okay. Jadi ini salah satu jalan yang ditawarkan oleh pemerintah gitu. Tapi tidak dipungkiri itu tidak bisa dalam waktu dekat gitu ya. Karena sementara kita lihat sekarang ekspor juga semakin lesu gitu ya, semakin rendah gitu. Nah ini juga akan berdampak pada likuiditas dolar pada akhirnya di dalam negeri gitu. Dan ini akan menekan nilai tukar rupiah. Oke, ini menarik yang Bang Michael sebutkan bahwa yaitu salah satu yang dilakukan adalah dari Indonesia, dari pemerintah Indonesia adalah dengan memperluas pasar ekspor begitu. Tapi kan di sisi lain kita tahu negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Istilahnya pada saat ini semua negara sedang melakukan proteksionisme terhadap negaranya begitu. Akhirnya bagaimana caranya mereka juga pastinya akan memperluas area dagang mereka. Nah bagaimana akhirnya supaya Indonesia ini bisa produk-produknya itu unggul atau daya saingnya lebih dibandingkan dengan negara-negara lain. Sedangkan di sisi lain kita tahu begitu secara investasi, secara faktor-faktor Indonesia ini bukan negara yang unggul. Kalau kita bandingkan katakanlah dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan Thailand begitu. Kalau untuk produk-produk yang kita tawarkan ke Amerika Serikat itu sudah diakui keunggulannya gitu ya. Tinggal gimana caranya untuk memperluas pasar, misalnya dengan meningkatkan diplomasi gitu. Kita banyak sekali memang negara-negara atau kawasan yang tidak tersentuh gitu. Kita lihat saja misalnya untuk produk makanan instan, kita bisa masuk ke Afrika dalam jumlah yang besar gitu, sampai bikin pabrik di sana gitu. Nah itu bukan tidak mungkin untuk produk-produk seperti tekstil, garment dan lain-lain itu juga bisa dipasarkan di sana gitu. Jadi kita lihat pemerintah bakal sejauh apa untuk meningkatkan komunikasi dengan negara-negara lain gitu. Kan kalau Pak Prabowo kemarin sempat mention dalam situasi sekarang emang sulit mencari siapa teman, siapa lawan gitu. Karena kita nggak tahu akan berhadapan dengan siapa gitu. Nah ini makanya Pak Prabowo karena kita tahu untuk urusan geopolitik beliau sangat paham gitu. Tentu diharapkan bisa mencari teman yang tepat gitu. Jadi ibaratnya pengusaha-pengusaha di Indonesia yang dimungkinkan tertekan itu bisa mendapatkan tempat lah nantinya untuk produk mereka. Oke, baik. Itu gambaran ya mengenai pasar saham kita yang anjlok hari ini akibat dari penerapan tarif dari Donald Trump. Tapi di tengah situasi yang bisa dikatakan chaos ini ya, begitu. Pertanyaan, sebenarnya ini juga pertanyaan saya sih secara pribadi dan juga mewakili para investor juga. Pasar saham udah anjlok, rupiah anjlok, emas juga anjlok. Jadi sebenarnya kita harus taruh uang tuh di mana sih Mas Ai, begitu? Kalau kita lihat beberapa hari terakhir berita malah banyak orang yang borong emas ya, gitu sampai antri-antri gitu karena, ya. Anjlok iya, kan. karena tapi nggak kebagian akhirnya karena habis stoknya. Karena emas itu salah satu komoditas yang jarang turunnya tuh signifikan gitu ya harganya, dan kemarin tuh turunnya cukup signifikan. Makanya mungkin banyak orang berbondong-bondong untuk masuk ke emas. Apalagi emas ini adalah instrumen yang safe haven gitu ya. Ketika kondisi makin chaos, biasanya dia akan justru makin dicari gitu dan makin
makin bernilai gitu, harganya makin naik gitu. Nah ini justru suatu kondisi yang anomali gitu. Kenapa betul. emas itu justru anjlok harganya. Nah itu yang mungkin membuat sebagian orang atau mungkin sebagian besar orang melihat ini opportunity. Dan harusnya juga ketika ini terjadi ya begitu pula di instrumen lain ya. Di saham misalkan, kan nggak semua saham juga kinerjanya jelek sebenarnya. Banyak juga saham-saham yang kinerjanya bagus sebenarnya dan masih mencatatkan laba gitu. Prospek ke depannya juga bisnisnya masih oke gitu. Ketika harganya tidak sesuai dengan fundamentalnya, harusnya ini juga suatu peluang. Namun memang ya harus kita akui yang investasi saham di Indonesia juga jumlahnya mungkin belum banyak gitu ya. Masih paling 1 juta investor kali ya, atau mungkin di bawah 10 juta lah gitu ya, di pasar modal Indonesia gitu. Jadi belum banyak yang tahu kalau ini mungkin bisa jadi opportunity juga gitu. Jadi tidak sepenuhnya salah juga kalau memang sekarang ada opportunity, itu benar. Tapi memang kita juga harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai nanti kita salah pilih satu. Kedua, salah membaca prospek ke depan gitu ya. Karena kita jujur nggak ada yang 100% tahu kondisinya ini akan cepat pulih atau masih akan turun lagi gitu. Iya, nah, itu sebenarnya. Makanya paling benar sih ya udah belinya dollar cost averaging aja, secara mencicil aja. Jadi jangan langsung gede lah. Jangan gitu. langsung serakah, jangan langsung semuanya, dan tetap balik lagi ya, diferensiasi. Betul. Diferensiasi portofolio juga penting. Begitu, supaya ya itu kalau nggak resikonya lebih terjaga lah gitu. Oke, baik. Tapi kita akan pantau terus begitu ya. Kita harapkan sebenarnya kondisi ini nggak berkepanjangan ya. Kalau bisa besok jangan lagi IHSG anjlok begitu. Betul. Dengan kondisi seperti ini.